harusnya nih banyak banget pekerjaan gitu. Jadi dia tuh agak bisa dibilangin karena dia masih masa pemulihan dan recovery. Jadi dia masih ngelantur cara ngomongnya dan pikirannya gitu. Jadi sometimes dia ngomongin suatu hal yang masa lampau bukan masa sekarang gitu. Jadi kadang lagi tidur tiba-tiba dia bangun kayak nyopot ada di jari itulah ya buat tensi. Terus begitu dia bangun, bunda aku harus kerja jam berapa dia bilang gitu, jam 2 gitu. Dia mau kerja karena dia tahu hari ini dia harus kerja gitu. Terus dia masih keinget tentang jadwal kerjaannya ya. Iya betul. Terus begitu. Jadi ada flashback yang dia kadang ngomongin tentang masa kecilnya. Sometimes dia kayak kebangun ini di mana gitu, ini di mana, ada di ruangan mana. Jadi memang karena karena operasi ini Mas Mipik juga jadinya ada memori yang dia ulang lagi perlahan-lahan dari dulu sampai sekarang. Jadi bisa dibilangin dia agak kurang bisa mengingat yang sekarang ini. Jadi tidak bisa di-push. Dan hari ini doain aja Mas Indra agak menurun menurun kesehatannya gitu. Jadi dia bisa dibilang karena kelelahan, jadi tensinya jadi agak naik. Terus pendarahan juga di saraf pembuluh darahnya itu jadi agak banyak lagi gitu. Jadi hari ini sangat jadi aku juga cuma datang ke kamarnya, cuma banyak diem. Kalau dia mau makan, aku cuma bangunin untuk makan. Habis itu kita masukin obat untuk cepat dia tidur. Jadi alhamdulillah juga ini malam ini karena masih dibawa infus juga, jadi tensinya balik lagi gitu. Jadi ini benar-benar lagi masa, kalau bisa dibilangnya ini penyakit yang memang kritis gitu buat Mas Bekti gitu. Jadinya saat ini sih keadaannya lagi gitu. Sempat dengar juga kabar bahwa mohon maaf penglihatannya sedikit menurun, itu seperti apa? Menurun itu bisa dibilangnya sebenarnya karena habis lagi operasi kemarin gitu. Jadi kayaknya ini sih besok kita baru mau cek lagi di MRI lagi. Sebenarnya harusnya besok tuh MRI kapasitas operasi itu gimana gitu. Tadi kan karena ada pendarahan ya, dan aku juga kayaknya mau ngecek bagian matanya karena dia ngerasa hari ini kok buram dan bagian palanya sakit gitu. Jadi besok tuh mau di MRI. Jadi buram itu kayak dia sebenarnya bisa ngelihat tapi ngelihat orang tuh buram gitu. Jadi masih kenal dulu itu siapa. Terus itu diraba, terus dia bercanda. Dia nggak kenal sama orang ini. Dia sebut itu seharusnya Nana, tapi dia jadi Nani gitu. Tapi dia bercanda, terus aku tanya, itu Nana sayang, aku bilang gitu. Aku tahu lah, masa aku dikasih tahu gitu. Dia, alhamdulillah semua di ruangan ini dokter-dokter semua suster tuh happy sama Mas Bekti, walaupun kayak gitu dia tuh tetap Mas Bekti yang seperti dulu gitu ya. Luar biasa, walaupun masih semangatnya dia masih luar biasa gitu. Jadi aku juga harus di depan dia harus kuat dan nggak boleh liatin aku nangis karena saat ini dia butuh aku gitu. Dan aku bersyukur banget walaupun dia buram, dia nggak bisa mengingat masa yang sekarang ini gitu, tapi dia masih ingat aku gitu. Masih dia momen-momen sama aku tuh dia inget banget gitu. Kalau saya awal-awal aku ngambek dia masih dia pura-pura nangis gitu. Terus dia bilang aku tuh sayang sama tuh cewek. Terus kata teman aku, sahabat aku, siapa namanya, Adila Dita, wanita paling aku cinta, kata dia bilang gitu. Jadi buat aku bersyukur banget karena yang lainnya mereka masih meraba-raba gitu ya. Alhamdulillah, makanya aku berusaha banget. Kenapa aku juga tidak mau memposkan wajah suami aku, karena memang bukan untuk saat ini gitu, karena keadaannya juga masih kritis. Dan aku nggak sanggup aja untuk ngeliat pos suami aku. Jadi aku cuma ngupdatein keadaan dia tuh lewat tangan sometimes gitu. Nanti kalau memang itu nanti mungkin aku bisa kasih cuma suara-suara dia yang bisa memperlihatkan kalau dia tuh ya, kalau untuk suara semangatnya tuh masih luar biasa. Cuma sekarang ini dokter pun bilang Mas Bekti itu semangatnya luar biasa. Sampai tadi tuh tensi dia sempat naik juga karena sakit kepalanya itu. Dia slow banget, yang kayak masih pusing dong, minta obat dong gitu. Jadi itu buat dia, tapi buat para keluarganya ini tolong dijaga banget, kata dia bilang gitu. Jadi aku coba ngadepin dia, kenapa Bun? Oke, aku bilang gitu. Tapi kita keluarga tetap harus ngejaga informasi-informasi yang ada dari dokter gitu. Cuman kalau untuk sensorik dan motoriknya